Shalom, salam podcast M116, podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang Rana Valona 1, ratu paling kejam dari kerajaan Madagaskar. Mari kita simak bersama-sama. Rana Valona 1 adalah ratu dari kerajaan Madagaskar yang paling kejam. Sejak memerintah selama 33 tahun dari tahun 1828 hingga kematiannya 1861. Namun dia tercatat sebagai salah satu dari sedikit pemimpin Afrika yang berhasil menahan kekuatan asing selama periode ekspansi kolonial bangsa Eropa. Bagaimana riwayat Rana Valona I dalam sejarah kerajaan Madagaskar? Berikut rangkuman riwayat Rana Valona I yang paling kejam yang dilansir dari berbagai sumber. Sejarah tidak hanya mencatat kehidupan awal dari Rana Valona I, hanya diketahui bahwa ia lahir di Madagaskar tahun 1788 dan memiliki nama lahir sebagai Ramavo. Rana Valona I lahir dari keluarga sederhana, putri rakyat jelata, anggota kelompok etnis Merina yang dominan mendiami Madagaskar. Putri rakyat jelata ini bisa naik menjadi seorang ratu yang memerintah pulau besar di Samudra Hindia karena diadopsi oleh calon raja kerajaan Madagaskar, yaitu Andrianam Poinemerina. Ayah kandung Rana Valona kebetulan mengetahui Andriana Renempoinemerina tentang rencana pembunuhan terhadapnya yang tidak sengaja ia ketahui. Plot pembunuhan ayahnya digagalkan dan sebagai ucapan terima kasih, Andrianam Poinemerina mengadopsi Rana Valona. Rana Valona menjadi putri raja Madagaskar ketika Andrianam Poinemerina berhasil naik tahta. Ia menikahkan Rana Valona dengan putra raja Radama. Kemudian Radama meneruskan tahta menjadi Raja Radama I dengan Rana Valona sebagai istri pertamanya dari 12 istrinya. Pernikahan Raja Radama I dan Rana Valona sepertinya tidak berjalan mulus, karena diceritakan oleh History of Yesterday bahwa mereka seringkali berselisih pendapat tentang pengaruh modern abad 19 dari Eropa. Mereka sampai tidak memiliki keturunan untuk meneruskan sebagai Raja Madagaskar. Masalah memuncak ketika Raja Radama I jatuh sakit diperkirakan karena sifilis atau sirosis hati. Raja Radama I kemudian meninggal di usia 35 tahun pada musim panas 1828. Menurut beberapa catatan sejarah, seperti yang diransir oleh Notable Biographies, Raja Radama I sangat menderita sehingga dia nekat bunuh diri dengan menggorok tenggorokannya sendiri. Posisi Rana Valona di kerajaan Madagaskar terancam. Pangeran Roko Tebe, putra dari saudara perempuan tertua Raja Radama I, adalah calon pewaris sah tata. Namun, dalam sistem kepercayaan Malagasy, setiap anak yang mungkin dilahirkan bahkan setelah kematian Radama I akan dianggap sebagai keturunannya sendiri. Segera, Rana Valona berusaha mengumpulkan pendukung untuk menjatuhkan agenda Pangeran Rakotobe. Tujuan Rana Valona berikutnya adalah untuk menjadi penerus langsung tahta kerajaan Madagaskar. Untuk muncul sebagai pemenang tahta kerajaan Madagaskar, Rana Valona menyebarkan desas-desus tentang pesan Tuhan, tentang takdirnya dari rakyat jelata menjadi raja. Adria Mihaja, seorang perwira tentara muda, mendukungnya dengan misi dan kemudian menjadi menteri pertama di istana Rana Valona. Dia mungkin adalah kekasihnya dan ayah dari putranya Rakoto yang lahir 11 bulan setelah kematian Raja Radama I. Namun, seiring waktu, Adria Mihaja dieksekusi karena diam-diam menipu Rana Valona. Rana Valona I menjadi ratu paling kejam. Pada tahun 1829, Rana Valona mendeklarasikan dirinya sebagai Ratu Madagaskar, sehingga membuatnya menjadi Rana Valona I. Sebagai anti-Eropa yang keras, Rana Valona I menghapus reformasi yang dilakukan suaminya dalam upaya memodernisasi bangsa Madagaskar. Dia mengusir para pedagang Eropa, guru, diplomat, dan kesepakatan perdagangan dengan Inggris serta Perancis segera dibatalkan. Setelah satu pertempuran yang berhasil melawan invasi, ratu yang paling kejam ini menggorok kepala orang-orang Eropa, menancapkannya pada tombak, dan meletakkannya di pantai sebagai ukuran untuk memukul mundur penjajah asing. Ratu yang paling kejam ini juga melarang ajaran Kristen di Madagaskar. 1835, Rana Valona I, sang ratu paling kejam ini menyatakan,
Siapapun yang melanggar hukum kerajaan akan dihukum mati, siapapun dia. Menjadi tidak toleran. Rana Valona I mengadopsi metode keras untuk melenyapkan mereka yang mempraktekkan agama Kristen. Mereka dipukuli, disiksa, dibuat kelaparan, didorong dari tebing, diracun, dipenggal kepalanya. Dengan sanak saudaranya dibuat untuk menyaksikan adegan kematian yang brutal. Antara tahun 1837 sampai 1858, Ratu Madagaskar ini memerintahkan penahanan dan penganiayaan sekitar 100 orang Kristen. Wanita paling kejam menyuruh orang Kristen tersebut meminum sari tanaman tangena yang beracun. Prakteknya disebut sebagai pengadilan dengan tangena. Membuat tahanannya makan 3 kulit ayam, diikuti dengan kulit tangana atau kernal beracun. Kemudian orang itu akan muntah. Jika ketiga kulit itu muncul, orang tersebut dianggap tidak bersalah. Jika sebaliknya, maka orang tersebut dianggap bersalah. Cara ini digunakan oleh Rana Valona I untuk menguji kesetiaan rakyatnya. Kegemarannya, periode abad pertengahan kuno dalam penyiksaan dan eksekusi sangat menginspirasi Rana Valona I. Ratu Madagaskar yang paling kejam ini memasukkan banyak teknik jahat untuk menghukum orang dan mempraktekannya dengan penuh semangat. Selama pemerintahan Rana Valona I, keturunan dan penjahat akan dibuang perlahan ke dalam air mendidih dan minyak atau diikat dengan tali, dibakar hidup-hidup. Beberapa yang lainnya ia masukkan ke dalam peti mati dan dikubur ke lubang dengan dihujani kotoran. Ratu paling kejam ini juga mengikuti tradisi Vanompoana, yaitu kerja paksa menggantikan pembayaran pajak dalam bentuk uang dan barang. Dia menjual rakyatnya sebagai budak untuk meningkatkan ekonomi negara yang melibatkan kondisi kerja yang brutal, sehingga tinggal jauh dari rumah dan banyak kematian karena kekurangan gizi. Rana Valona I, ratu yang paling kejam ini, menjual orang-orang yang dianggap pengkhianat, korban perang, bukan pembayar pajak, atau orang Kristen yang diam-diam menjalankan agamanya. Sekitar 20 hingga 30 ribu orang kehilangan nyawa mereka setiap tahun karena berbagai hukuman yang diberikan oleh ratu paling kejam dari Madagaskar ini. Akibatnya, pemerintahannya yang paling kejam, penduduk negaranya menyusut drastis dari 5 juta menjadi 2,5 juta di akhir pemerintahannya. Seiring waktu, ratu paling kejam ini menjadi semakin paranoid dan menggunakan metode pengadilan yang tidak manusiawi bahkan untuk pelanggaran kecil saat pemerintahannya berkembang. Kematian Rana Valona I, ratu paling kejam. 16 Agustus 1861, Rana Valona I meninggal di usia 79 tahun saat tidur di istana Manjakamiadana. Orang-orang berduka atas kematiannya dengan penuh hormat selama kurang lebih 9 bulan. Ritual melibatkan penyembelihan hewan, membagikan daging kepada orang-orang. Putranya Pangeran Rakoto menggantikan ratu paling kejam tersebut sebagai Raja Radama II. Setelah itu, kebijakan tradisional tirani ekstrim Rana Valona I ditarik. Di dunia modern, pemerintahan Ratu Rana Valona I dianggap kontroversial sehingga sebagian besar mengutuk kekuasaannya sebagai pemimpin tirani yang paling kejam. Sahabat, Yudki nanti itulah kekejaman, kejahatan yang semuanya adalah dimulai selalu dia rasa dikhianati, dia pernah diperlakukan kejam, dia merasa diperlakukan tidak adil, lalu kemudian perlakuan-perlakuan buruk yang diterima oleh seseorang tersebut, dalam hal ini adalah Raja Rana Valona, kemudian dia balaskan sewaktu dia punya kekuasaan. Dengan demikian sahabat podcast M116, kita terus belajar bijak menaburkan kebaikan, jangan menaburkan keburukan, kejahatan. Shalom, salam podcast M116.